Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai manusia di dunia ini tentu kita terikat dengan berbagai hal yang secara manusiawi menjadi kesepakatan bersama di dalam hidup dengan orang lain. Dan itu yang kemudian mewujud dalam berbagai norma, etiket, atau peraturan-peraturan tertentu dalam kehidupan kita. Nah, di satu sisi kita bersama-sama bisa melihat bahwa semuanya itu untuk membangun kebersamaan, membangun ketertiban. Namun di sisi lain, kalau sampai kemudian terjebak pada sekedar memenuhi aturan-aturan itu dan secara kaku menerapkan dalam konteks hidup bersama, seringkali orang kemudian kehilangan makna akan hal-hal tersebut dan kemudian terjebak pada ritualnya dan bukan pada esensinya, maksud yang paling dalam dari peraturan itu. Nah, di sini saudara-saudara kita didorong untuk terus menemukan, menggali apa yang menjadi bagian kita untuk kemudian kita hidupi. Sehingga kalau kita kemudian melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama dalam hidup bersama, itu kita tahu apa yang menjadi akar dari aturan-aturan itu ada, sehingga kita mendapatkan inti dari kesediaan kita melakukan kesemuanya itu. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan bahwa hal-hal yang bersifat seperti aturan itu bisa juga kemudian mempengaruhi di dalam hidup beriman. Bahkan kemudian ketika ada aturan-aturan tertentu di dalam peribadahan, bisa saja membuat orang sebenarnya kehilangan arah kalau hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan itu. Nah, lebih kontras lagi, Rasul Paulus mengajak bahwa sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang berbeda dengan manusia di dunia ini. Kolose 2 ayat 20 sampai ayat 23 berbunyi demikian. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikianlah Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kemungkinan manusia kemudian terjebak pada aturan-aturan yang dibuat sendiri, bahkan di dalam peribadatan. Rasul Paulus mengajak bahwa manusia yang sudah mengalami karya keselamatan dalam Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus, maka hidupnya dibebaskan dari roh-roh dunia yang mengikat manusia dengan aturan-aturan yang berbagai macam itu. Kebebasan di dalam mengekspresikan hidup beriman itu menjadi bagian yang penting untuk terus diupayakan di dalam kita menghayati karya keselamatan yang Kristus lakukan. Betul ada peraturan-peraturan untuk menjaga kebersamaan, ketertiban, tetapi kalau kemudian mengikatkan diri sebegitu rupa sehingga aturan-aturan itu seolah-olah menjadi lebih utama daripada esensinya, disitulah yang nanti kemudian akan menjadi masalah.
Jadi di sini Rasul Paulus mendorong supaya ketika ada aturan-aturan misalnya jangan jamah ini, jangan cecap itu, jangan sentuh ini, itu yang dikatakan sebagai barang yang binasa dalam pemakaian dan menurut perintah dan ajaran manusia, maka itu bisa membuat manusia hanya sekedar ingin memuaskan keinginan duniawi. Saya sudah melakukan aturan ini dan itu loh. Saya sudah sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintah yang diajarkan secara nilai-nilai hidup beriman, tetapi sekedar melakukan aturan-aturannya. Dan bukankah itu yang kalau di zaman Yesus terjadi pada banyak ahli Taurat dan orang Farisi, yang mereka sekedar menuruti aturan dan kemudian kehilangan makna dari aturan itu. Sehingga Yesus di dalam perjalanan pelayanannya banyak sekali melakukan upaya untuk mengembalikan orang-orang yang terjebak pada aturan itu untuk kembali kepada makna yang terdalam dari aturan itu. Jadi karena kita punya kecenderungan untuk masuk ke dalam menaati peraturan sebagai seolah-olah yang paling utama, disitulah kita didorong untuk lebih waspada. Walaupun dikatakan hal-hal seperti itu nampaknya penuh hikmat dengan ibadah, tetapi sayangnya itu seringkali buatan sendiri. Walaupun sudah merendahkan diri, menyiksa diri, semuanya itu akan kehilangan maknanya kalau hanya sekedar untuk memuaskan hidup duniawi saja. Jadi dalam hal ini, saudara-saudara, mari kita membebaskan diri untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Aturan-aturan atau hal-hal yang dipakai untuk menjaga ketertiban, mari kita gunakan dengan bijaksana yang kemudian tetap membuat kita senantiasa terarah kepada Tuhan, melakukan ibadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan, terus mengarahkan diri kepada Tuhan, dan tetap menjadi orang-orang yang mau setia di dalam kasih karunia Tuhan. Peraturan pelengkap dan bukan yang utama. Kalau kemudian kita terus menjaga diri supaya berada di dalam jalur yang seturut dengan kasih karunia Tuhan, niscaya kita akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa terus mengalir dalam hidup kita. Amin.